melangkahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kan ku temukan jalan yang lain. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun culasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan di program Ranah Publik kerja sama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi kita sudah dibuka satu lagu dari Tulus, Manusia Kuat, yang dinyanyikan oleh Jagat and Friends. Nah, hari ini pemirsa kita akan membahas mengenai satu tema yang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan bersama. 3 orang narasumber juga sudah hadir di studio TVRI Yogyakarta. Pemirsa, jika Anda sering membaca di media cetak ataupun juga melihat di beberapa media elektronik, televisi ataupun juga di media sosial, banyak sekali kasus perundungan ataupun juga bullying ini terjadi. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak di usia sekolah. Nah, tentu saja aksi bullying ini akan merugikan korban karena dapat mempengaruhi mental dan juga akan menimbulkan suatu trauma tersendiri. Hari ini kita akan membahas bagaimana merespon dan juga bagaimana upaya kita dalam melawan bullying. Langsung saja 3 orang narasumber saya ingin memperkenalkan kepada Anda. Di samping saya sudah tidak asing lagi untuk kita bersama. Beliau ini adalah Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haji Kuswanto SIP. Pak Kus, kabar baik Bapak? Alhamdulillah kabar baik Mbak Tika, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Pak, kita bisa berjumpa kembali di kesempatan Sama-sama. hari ini. Kemudian juga yang kedua pemirsa, beliau ini adalah Ibu Shanti Wardaningsih Nurse, MKep, spesialis keperawatan jiwa PhD, dosen keperawatan
Perawatan UMY. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat juga Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, dan juga ada yang di samping Bu Santi ini adalah psikolog Biro Psikologi Intuisi. Ada Ibu Asri Augustin S, MC Psikolog. Bu Asri, kabar baik juga? Alhamdulillah sehat. Oke, baik, terima kasih juga atas kehadirannya di sini. Dan hari ini juga ada audiens kita dari Rumah Sakit Jiwa Gracia. Baik, kita langsung saja ini berdiskusi terkait tema kita hari ini. Sebelum nanti ke Pak Kus ini secara implementasinya di lapangan, bagaimana kita juga ingin melihat secara langsung. Saya ke Bu Santi terlebih dahulu secara general Ibu, tentang kasus perundungan, bullying yang terjadi di Indonesia ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang tadi ketika prolog sudah disampaikan ya, bahwa memang kasus bullying itu ada sangat tinggi peningkatannya dari tahun ke tahun, apalagi dengan sekarang perkembangan teknologi, kemudian juga pemaparan dari banyak informasi dan lain-lain, itu juga bisa meningkatkan tentang kasus perundungan. Dan kita juga melihat di media massa maupun media cetak maupun media elektronik yang lainnya ya, kita sering mendapatkan hampir mungkin tiap hari ada kasus-kasus misalnya bunuh diri dan lain sebagainya. Itu salah satu kita sinyalir akibat dari kondisi atau kejadian bullying ini. Oke, baik. Dan ini bisa dikatakan juga bahwa kemajuan teknologi itu bisa menjadi wadah untuk menyakiti orang lain nggak sih, Bu? Betul, iya betul. Itu yang dinamakan cyberbullying ya. Ya, kalau dulu kita misalnya zaman ketika kita sekolah ya mungkin angkatan-angkatan sebelum karena kita beda generasi ya, Bu. Beda generasi ya. Itu kita bisa kejadian bullying kebanyakan adalah ketika ada interaksi langsung. Baik. Ya, interaksi langsung dari seseorang ke orang lain. Sekarang interaksi itu meluas ke penggunaan media sosial. Betul. Kalau kita tahu misalnya ya kondisi seorang public figure, kemudian posting apa, kemudian akan dikomentari dengan yang jelek-jelek, nah itu juga memperluas kondisi kemungkinan seseorang tidak kenal sekalipun ikut melakukan bullying. Jadi dengan kondisi kemajuan teknologi ini, satu sisi itu menjadi sarana kita juga ya nantinya untuk memerangi bullying, tetapi itu menjadi media juga untuk pelaku atau orang-orang yang ingin melakukan bullying. Gitu. Oke, ini artinya juga saat ini tidak hanya mulut tapi jari-jari netizen sangat pedas begitu kalau ya. Kalau dulu ada istilah mulutmu adalah harimaumu iya, ya. Sekarang jari-jari juga bisa menjadi lebih julid ya Mbak ya. Iya. Oke, padahal kesehatan mental seorang itu berbeda-beda ya. Oke, takutnya nanti kalau misalnya hanya ditulis seperti apa tersinggung dan lain sebagainya begitu. Oke, nanti kita lanjutkan kembali. Pak Kus, ini bagaimana Pak menanggapi Pak? Karena memang tidak hanya di luar daerah tapi di Jogja pun juga banyak sekali terjadi, apalagi khususnya yang ada di sekolah nih Pak. Oh ya. Jadi secara umum Mbak Tika, bahwa di Indonesia itu kan sudah diterbitkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kalau tidak salah di pasal 28B ayat 2. Di situ bahwa anak-anak Indonesia itu berhak mendapatkan perlindungan untuk kelangsungan kehidupannya, mengembangkan diri, bahkan berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Mbak. Tapi, ada tapinya nih. Apa ini Pak tapinya? Tapi selama ini bullying dan perundungan ini kok masih berjalan khususnya di sekolah. Bagi anak-anak yang senior, bullying pada anak-anak yang masih senioritas masih ada ya Pak? Masih ada. Di situ masih istilahnya apa ya, anak-anak yang senior itu tidak bisa menghargai hak orang lain, merasa lebih senior terus enaknya dengan yang di bawahnya. Ini sering-sering terjadi di sekolah menurut saya ini. Nah, maka ini harus kebijakan pemerintah harus betul-betul tegas, Mbak. Kita khususnya di Komisi D itu bermitra, kalau di DIY bermitra dengan Dinas Pendidikan. Ya kan kami selalu dorong masalah pendidikan karakternya, Mbak. Nah, karakternya itu penting.
Dibangun sejak kapan, Pak? Sejak dini Sejak dong. dini, oke. Iya, karena sehebat apapun ilmunya tanpa diimbangi dengan karakter yang baik. Mereka itu kan generasi penerus bangsa kita, Mbak. Ya pandai-pandai kalau tidak punya karakter tidak ada artinya menurut kami. Ya. Maka betul-betul ini menjadi perhatian khusus bagi dunia pendidikan. Untuk istilahnya penekanan kurikulum pendidikan karakternya betul-betul harus dibangun dari sejak dini. Itu Mbak Tika. Oke, tapi tentunya peran orang tua itu juga sangat penting juga ya Pak ya. Betul, Bagaimana orang tua juga bisa melihat perilaku anaknya seperti itu. Betul Mbak. Jadi gini loh, dengan kemajuan teknologi seperti yang disampaikan dari Bu Santi tadi, ini orang tua harus hati-hati dan waspada Mbak. Dengan yang punya gadget itu kan bisa memuat yang baik dan buruk. Iya. Kan gitu. Padahal yang cepat masuk di otak anak-anak itu yang buruk-buruk, Mbak. Kalau orang tua itu tidak peduli terhadap anak, tapi kebanyakan begitu. Orang tuanya sendiri juga asik Main gadget di depan anak-anak. Iya. Nggak mungkin karena anak itu cuma meniru orang tuanya. Aduh. Loh, kalau zaman kami kecil itu Ya. setiap makan malam atau makan siang dengan keluarga itu mesti dikasih saran-saran yang baik. Ya, itu loh. Beda sekarang sudah masa bodoh, anak pulang jam 10 malam, jam 11 malam untuk masa bodoh. Keasikan sendiri gitu loh orang tua itu. Nah, ini karena sudah orang tua itu menyerahkan, maksudnya kalau sudah diserahkan di sekolah itu sudah lepas tanggung jawab orang tua. Padahal Nggak tidak. benar. Oke. Di sekolah itu cuma berapa jam. Khususnya orang tua dan masyarakat itu peran penting terhadap tumbuh kembangnya anak. Rasa itu Mbak Tika. Oke, baik. Terima kasih Pak Coach. Saya ke Bu Asri. Nah, Bu Asri bagaimana nih kalau misalnya memang sudah terjadi kasus bullying di sekolah, ini kan tentunya sangat mengganggu juga kesehatan jiwa dan juga mental anak. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana untuk mengantisipasinya nih? Misalnya terjadi hal-hal seperti itu. Oke, nah kalau kita bicara bullying nih Mbak Tika, sebetulnya tadi sudah disampaikan ya ada cyberbullying. Tapi kita juga perlu melihat ada bentuk bullying yang lain betul. gitu ya. Nah memang kalau kita bagi bullying itu ada secara fisik, yang betul-betul ada kontak fisik, kemudian ada bullying secara emosional dan verbal, dikata-katai begitu ya, dan kemudian ada cyberbullying. Keseluruhan tipe bullying ini sebetulnya bermula dari ketidaksesuaian antara strata mereka gitu ya, dari yang pelaku dengan korbannya. Satu orang atau sekelompok orang melawan sekelompok orang lain yang mungkin berbeda ya. Nah itu yang kemudian menjadi gap antara anak-anak atau mungkin yang ada di masyarakat yang menjadi pelaku dan korban bullying ini gitu. Nah bagaimana kemudian kita bisa mengatasi ini ya, tidak bisa hanya satu elemen saja yang kemudian bertindak begitu ya, dari pihak sekolah, orang tua tentunya ini yang juga memang perlu turun tangan untuk bisa mengatasi tindakan bullying tersebut gitu. Oke, biasanya mereka itu melakukan bullying atau perundungan itu di latar belakangnya atau didasari oleh apa sih Mbak? Nah gini, kalau kita bicara tentang pola perilaku kan sebetulnya tidak muncul tiba-tiba ya. Oke. Itu adalah proses yang sebetulnya sudah dibentuk sejak lama. Nah pertanyaannya adalah siapa lingkungan pertama dari satu individu? Tentu keluarga. Keluarga, gitu betul. ya. Tentu keluarga. Ketika seseorang anak ini hidup dengan melihat ada ucapan yang tidak menyenangkan dari anggota keluarga, kemudian ada tindakan kekerasan, sehingga kemudian anak belajar bahwa oh itu yang benar gitu. Jadi kemudian anak juga menerapkan itu dengan teman-temannya, itu satu poin. Dan kemudian ketika anak diabaikan di dalam lingkungan keluarga, maka dia akan mencari hal-hal lain sehingga aku bisa menjadi pusat perhatian. Oke, Nah, diabaikan dalam arti bagaimana nih? Dibiarkan begitu saja, tidak peduli atau bagaimana Bu? Diabaikan bisa dalam bentuk emosional juga. Jadi misalnya dia merasa tidak nyaman, tapi kemudian orang tuanya tidak melihat itu sebagai satu hal yang butuh ditenangkan dan lain sebagainya. Jadi kemudian akhirnya anak tidak belajar juga bagaimana meregulasi emosinya, gitu. Itu poinnya sebetulnya. Jadi lingkungan pertama dari seorang anak atau individu memang itu juga yang penting juga untuk kita bisa kelola. Oke, padahal kadang tuh orang tua merasa padahal yang sudah saya lakukan ke anak ini adalah yang terbaik. Tapi ternyata anak pun tidak merasa seperti itu. Oke, berbeda ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik.
dengan kata yang menyakitkan. Aku juga sama, tapi percayalah kau lebih baik. Sahabat, bila kamu terjatuh ketika mengejar segala mimpi, aku juga sama, tapi percayalah mimpimu nyata. Karena Tuhan tak akan memberi cobaan yang lebih besar dari hatimu. Yakinlah kita semua bisa melewati dan melampaui dengan cinta dan langkah yang nyata. Sahabat, bila jiwamu lelah, kembali pada roda yang sama. Berhenti sejenak, elapkan jiwamu, bangkitlah lagi. Karena Tuhan tak akan memberi cobaan yang lebih besar dari hatimu. Yakinlah kita semua bisa melewati dan melampaui dengan cinta dan langkah yang nyata. Janganlah berseri, segala telah dituliskan oleh Sang Pencipta. Karena Tuhan tak akan memberi cobaan yang lebih besar dari hatimu. Yakinlah kita semua bisa melewati dan melampaui dengan cinta dan langkah yang nyata. Dengan cinta dan langkah yang nyata. Terima kasih Jagat and Friends. Kita lanjutkan kembali ranah publik kita. Tadi sempat terjeda nih ke Bu Santi lagi, Bu. Kadang yang sudah kita lakukan sebagai orang tua sudah yang terbaik, tapi terkadang anak itu ngerasa beda seperti itu. Nah, ini bagaimana untuk bisa menyamakan mindset ataupun juga cara pandang antara orang tua dan juga anak nih, Bu? Ya, tadi nyambung dengan yang disampaikan Mbak Asri ya, kaitannya mungkin saja kita orang tua atau ya sebagai orang terdekat dengan anak itu sudah merasa melakukan yang terbaik. Tetapi di cara berpikir anak itu beda mengolahnya. Cara pandang kita karena kita sudah melalui banyak peristiwa-peristiwa, tentu proses belajarnya sudah beda dengan anak kita yang dia baru memulai ya. Nah, ya memang harus dengan dialog dan menanyakan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu lupa menanyakan, misalnya apa sih yang kau rasakan hari ini? Kalau ibu ngomong kayak gini, apa sih yang kau rasakan? Atau bapak berbuat memintamu seperti ini, apa sih yang kamu rasakan? Atau ketika pulang juga, pulang sekolah ya, kaitannya dengan perundungan ini, orang tua juga memang harus setiap hari jangan gimana tadi ujiannya, langsung begitu ya. Oke. Ya, gimana? Kadang kan kayak gitu, udah punya PR penasaran nih, Bu. apa gitu ya, misalnya begitu. Harus Tetapi pendekatannya berbeda. harus dia ketika pulang ke rumah, ini kan homey ya, tempat dia beristirahat, menyampaikan keluh kesah, gimana tadi di sekolah, happy nggak, ada sesuatu yang dirasakan nggak di sekolah tadi, ada apa gitu, misalnya begitu. Kemudian dengan itu anak itu akan terbiasa dekat dengan kita, bahwa kita adalah orang yang enak diajak cerita, sehingga ketika apapun yang dialami di sekolah misalnya, nanti kaitannya dengan perundungan, anak-anak mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, di rumahlah tepat dia untuk berbagi apa yang dirasakan gitu.
Sehingga memang dia sudah capek ya Mbak, di sekolah sudah dengan banyak tugas. Iya. Di rumah itu adalah tempat merilis apa yang dia rasakan di sekolahan gitu. Oke, jadi orang tua itu juga harus bisa berperan tidak hanya sebagai orang tua, tapi bisa menjadi sahabat untuk anak-anak juga. Betul. Oke. Itu yang nomor satu. Jadi sebelum dengan teman-temannya yang lain, nah kita dulu yang menjadi teman dia untuk bercerita gitu. Oke, baik. Nah, Pak Kus, bagaimana sih Pak kalau untuk di DIY sendiri untuk kasus ini memang masih banyak terjadi atau bagaimana kalau misalnya Bapak ini melihat langsung di lapangan nih untuk warga masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta nih Pak? Ya, menurut data survei dan di lapangan yang selama kami turun memang banyak laporan-laporan bahwa bullying ini masih banyak terjadi. Khususnya di sekolah tadi, di masyarakat pun juga banyak, apalagi dengan majunya teknologi tadi, bullying tidak hanya langsung yang bersangkutan, tapi lewat media sosial bisa bullying. Tidak kenal tadi Bu Asri juga menyampaikan bisa membullying orang kan gitu ya. Hukuman yang pantas apa sih Pak untuk pelaku begitu kalau menurut Bapak secara pribadi nih, Pak? Kalau berkaitan dengan hukuman, bahwa kita ini di Indonesia ini kan juga menganut hak asasi manusia, kita junjung. Nah, sedangkan yang perilaku anak-anak yang di bawah umur pun dalam kaitannya berkaitan dengan hukum masih ada istilahnya dispensasi atau apa seperti itu. Ya, maka memang itu perlu pemikiran sanksi-sanksi yang berkaitan dengan bullying dan perundungan tadi atau perundungan tadi. Tapi tetap harus ada sanksi yang tegas begitu ya Pak. Harusnya, Ada memberikan efek ya, jerah betul, begitu Mbak. untuk para Memang pelaku. Dengan tadi di depan kan saya sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah tercantum di pasal 28B ayat 2 tadi, perlindungan terhadap anak. Betul. Tapi ternyata tetap masih berjalan bullying dan sebagainya yang berkaitan dengan kekerasan, penindasan. Ini masih berjalan. Maka menurut kami ya bahwa aturan undang-undang itu harus diturunkan, dibuatkan suatu regulasi. DI ini dibuat regulasi yang mana penekanannya ya paling tidak ada sanksinya di situ untuk pelanggaran bullying dan perundungan atau perundungan tadi, sehingga ada unsur jera paling tidak mengurangi sedikit demi sedikit berkaitan dengan bullying baik di sekolah maupun di masyarakat. Oke, baik. Ada yang mau ditambah? Mau nggak silakan Bu Santi. Sebenarnya kalau dalam kasus bullying, terutama bullying yang pelakunya dan korbannya adalah masih di bawah umur ya, sebenarnya klien kami itu tidak hanya yang menjadi korban, tetapi pelaku sendiri, nanti mungkin Bu Asri juga bisa menambahkan ya, pelaku sendiri itu juga merupakan korban dalam tanda kutip. Bisa dikatakan korban ya? Ya, mereka juga klien, dia memang harus atau memang perlu untuk dilakukan treatment atau pendampingan kepada mereka, karena mereka sendiri tadi yang seperti kita diskusikan, mereka berbuat seperti itu juga mencontoh. Itu kalau untuk yang bullying di anak-anak ya, Bu. Jadi saksi, bahkan saksi sekaligus kan, misalnya di sekolah ada yang temannya dibully, melihat yang lain dia nggak bisa ngapa-ngapain atau tidak bisa berbuat apa-apa karena ancaman juga dari kamu, kalau ngasih tahu temanku awas kamu gitu misalnya, kalau aku melakukan ini kamu ngasih tahu guru awas gitu misalnya. Saksi itu sendiri juga merupakan korban yang yang patut kita terapi juga. Mereka jadi pelaku, saksi, dan korban apalagi itu harus mendapatkan pendampingan kalau di anak-anak. Karena masa depan mereka kalau hukuman diberikan seperti orang dewasa itu suatu perbuatan yang salah, dan dia karena mereka sendiri sebenarnya mungkin belum paham yang dilakukan mereka itu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan pada orang lain. Gitu. Oke, baik, saya ke Bu Asri. Bu, kalau saya sempat baca juga di tahun 2022 lalu itu kan juga ada kasus juga, bahkan kasus bullying ini terjadi sebagai korbannya siswa, pelakunya adalah guru. Jadi pada waktu itu karena siswa tersebut tidak memakai jilbab, kemudian mendapatkan perlakuan seperti itu oleh guru. Nah, itu bagaimana sih yang harusnya bisa dilakukan agar tidak terjadi
di kalangan sekolah ini khususnya guru seperti itu. Iya, memang kalau untuk perilaku bullying ini kadang-kadang dilekatkan pada kondisi anak-anak ya. Tapi jangan-jangan kita sebagai orang tua juga melakukan bullying nih, atau sebagai orang dewasa gitu, dengan ucapan-ucapan yang mungkin merendahkan, kamu itu kok nggak bisa sih kayak gini aja, itu kan sebetulnya juga melukai. Memang tidak kelihatan lukanya, tapi itu bisa menetap, membekas gitu. Makanya tadi Bu Santi sampaikan bahwa yang kita perlu treatment tidak hanya korbannya, jelas kalau untuk korban, tapi jangan-jangan pelaku ini pun juga merupakan korban dari perilaku-perilaku orang-orang dewasa di sekitar gitu. Dan untuk saksi itu juga bisa mengalami secondary trauma namanya. Jadi trauma yang tidak langsung dia hadapi, tetapi dia menjadi saksi dalam peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Nah, untuk orang dewasa ya harapannya memang kemudian mereka punya proses berpikir yang lebih matang ya. Harapannya kan seperti itu. Tidak untuk anak-anak yang memang masih belajar meregulasi emosi. Jadi memang sangat disayangkan Mbak Tika ketika ada orang dewasa yang justru menjadi pelaku dalam institusi sekolah ya yang seharusnya aman ya. Nah, kasus ini pun kan juga sempat diangkat di drama Korea The Glory seperti itu, bagaimana pada waktu di sekolah begitu perundungan itu terjadi sampai pakai catok seperti itu sampai dikulit, dan itu akan membekas sampai dewasa. Kemudian juga ada rasa ingin balas dendam seperti itu juga. Itu apakah nantinya juga akan bisa terjadi juga oleh korban melakukan seperti itu kalau misalnya terjadi saat ini? Iya. Jadi opsinya untuk korban itu adalah dia belajar untuk tidak berdaya atau dia berusaha untuk membalas. Opsinya dua itu. Kalau dia belajar tidak berdaya, artinya aku mau melakukan apapun juga nggak akan bisa melepaskan aku dari situasi bullying. Karena temanku pun juga diancam, guru mungkin juga hanya melihat, itu kan hanya candaan aja gitu. Kadang kan ada yang mengatakan seperti itu, bagaimana? Betul. Nah, yang membedakan bullying dengan candaan adalah bagaimana reaksi emosi dari korbannya. Kalau korbannya merasa tidak nyaman, meskipun itu candaan, ya itu sebenarnya bukan hal yang baik gitu ya. Kalau candaan ya posisinya setara, kemudian dua-duanya tidak ada yang merasa tersinggung. Kalau satu merasa tersinggung berarti itu bullying. Gitu. Nah, yang di drama Korea The Glory itu kan juga ya, dia intens sekali dan kadang-kadang semakin meningkat. Dan bahkan mengajak teman-temannya juga seperti itu bisa menular juga tidak sih sifat atau sikap seperti itu? Betul. Karena kalau kita berada dalam kelompok jadi anonimitas ya. Tidak ada identitas pribadi gitu. Itu kan akan lebih aman kesannya Mbak Tika. Jadi, mungkin dia kok yang melakukan. Iya gitu. Padahal sebetulnya itu direncanakan bersama-sama. Itu memang yang menjadi PR kita bersama ya. Bagaimana kemudian bisa kita cegah untuk tidak berkelompok juga. Karena kalau berkelompok akan lebih sulit untuk korbannya. Itu. Dampak yang paling krusial apa nih Bu Santi kalau misalnya memang hal ini memang sudah terjadi dan benar-benar parah lah istilahnya seperti itu? Dari beberapa pasien ya, mungkin di rumah sakit jiwa maupun kalau saya melihat kecenderungan sekarang ada lebih dini pasien-pasien gangguan jiwa itu masuk di rumah sakit jiwa, artinya usia yang masuk rumah sakit jiwa itu lebih muda. Kalau dulu tahun-tahun 1900-an gitu ya, itu yang masuk ke rumah sakit jiwa kebanyakan adalah orang dewasa ya, 20 ke atas lah, 20, 25 gitu ya. Sekarang itu ada yang 9 tahun masuk rumah sakit jiwa. Karena apa itu Bu? Ya, salah satunya ketika dikaji itu ya karena bullying juga. Kemudian treatment apa nih yang memang harus dilakukan dan apakah itu juga bisa disembuhkan Bu? Yang paling utama adalah deteksi. Jadi ini peran juga ya tadi kalau di dalam sekolahan itu kan ada tiga pilar ya istilahnya ya, kalau di dalam sekolah itu di usaha kesehatan sekolah atau UKS itu ada 3 pilar, ada orang tua, guru dan murid ya. Tiga-tiganya harus berdaya. Nah, guru itu melihat atau mengobservasi, melihat kondisi di sekitar, dan salah satu tadi yang disampaikan Mbak Asri bahwa kejadian di sekolah bullying itu karena salah satunya ketidakadanya keteladanan dari guru ya, maksudnya kemudian hubungan guru dengan murid yang kurang baik, kemudian juga tidak ada regulasi di sekolahan gitu, misalnya ada sekolah bebas bullying misalnya begitu ya, itu kan suatu regulasi yang ada di sekolahan. Nah, dengan itu misalnya saya pernah mendapatkan klien Bu Asri, Mbak Asti. Jadi dia itu bilang dia
kena bullying ya, kena bullying, kemudian ditanya siapa yang membuli, gurunya. Jadi anak itu anak pindahan, kemudian belum kenal siapa-siapa, kemudian akhirnya nggak punya teman, kemudian gurunya, kamu tuh lihat, kamu begitu karena kamu itu nggak bisa apa-apa, gurunya bilang gitu. Nah itu sampai ingat sampai dia gede. Aku ingat sekali Bu ketika guruku ngomong gitu. Sampai sekarang dia masih ingat gurunya. Jadi walaupun kelihatan ucapannya mungkin karena gurunya juga capek ya. Gurunya capek, lelah menghadapi anak-anak SD gitu ya. Tetapi nggak sadar ternyata pernyataan gurunya itu membekas sekali. Berarti aku nggak disenangi teman-temanku. Guruku pun mengatakan begitu. Nah jadi itu penting peran dari guru itu untuk bisa mawas diri ya apa yang diucapkan, kemudian melihat tanda-tanda adanya konflik di antara kelas itu, di kelas itu misalnya kok ada yang menggerombol ini, kemudian ini kok selalu dijauhi. Nah itu kan sikap-sikap walaupun tidak secara fisik bullyingnya, tetapi itu adalah yang tadi disampaikan salah satu bullying yang bersifat nonverbal ya, dari perilakunya teman-temannya. Nah di rumah orang tuanya juga harus mendeteksi. Ketika pulang anaknya kemudian kelihatan nggak semangat, nah ini orang tua itu memang harus aware dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada anaknya. Kok dia pulang sekolah langsung masuk rumah, nggak mau makan, kemudian besok harinya nggak mau sekolah, enggak Bu, aku sakit perut, alasannya macam-macam misalnya, aku pusing, aku ini dan lain sebagainya. Kita sebagai orang tua harus waspada, dan tadi itu kalau sudah terjalin kedekatan antara orang tua dan anak itu bisa apa yang terjadi di sekolah, nah kamu nggak seperti biasanya, misalnya begitu. Baik, tetap harus ngomongnya pelan-pelan kayak gitu ya Bu ya, nggak langsung to the point. Kadang kan kita tuh udah penasaran banget, ada apa sih kayak gitu. Kadang anak nggak mau. Kok kamu ini sih? Oke, Gitu. nanti kita lanjutkan kembali. Kita harus jeda, tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Kita lanjutkan kembali Ranah Publik kali ini pemirsa, saya ke Pak Kus. Pak Kus, tadi banyak sekali sudah dijelaskan oleh Bu Santi dan juga ada Bu Asri nih Pak. Di sekolah nih Pak memang sangat rentan sekali, apalagi guru kemudian melakukan perundungan kepada muridnya seperti itu. Perlu regulasi yang tepat juga kah di sekolah, atau mungkin apa hal-hal yang memang harus diperbaiki di lembaga pendidikan kita Pak? Ya perlu Mbak, kalau sudah seperti itu guru melakukan bullying terhadap siswa, harusnya kan yang namanya guru Digugu dan ditiru. Kok tiba-tiba melakukan seperti itu kan sebetulnya tidak paham. Guru tidak paham dampak dari apa yang dilakukan guru tersebut terhadap anak didiknya. Karena dampak dari yang namanya bullying seperti yang disampaikan Bu Santi dan Bu Astri tadi, ini menurut saya ini kaitannya psikis kan. Bisa stres, depresi, bisa bunuh diri juga loh. Betul tidak? Bukan gitu. Nah ini memang perlu perhatian khusus, dan adanya aturan-aturan dari kami. Doronglah nanti kita bahas dengan Dinas Pendidikan yang di situ membidangi masalah pendidikan. Seperti itu Mbak Tika. Oke, baik. Bu Astri, memang sampai ada yang bunuh diri seperti itu. Mungkin setelah mendapatkan bullying, kemudian juga memang sudah tidak tahan lagi sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa dijelaskan? Iya. Dari 11 tahun saya berpraktik untuk kasus-kasus dewasa itu juga ditelusuri Mbak Tika. Sebagian besar memang karena luka dari masa lalu ya. Baik itu luka ketika dia mendapatkan bully atau malah justru bully dari orang tuanya sendiri gitu. Dan dampak yang paling krusial untuk korban bully itu memang masalah kesehatan mental. Bisa jadi gangguan cemas ketika akan berhadapan dengan lingkungan yang baru, dia sudah ketakutan, jangan-jangan aku dibully lagi, jangan-jangan aku tidak diterima, dan itu menetap ya, atau kemudian depresi. Jadi merasa dirinya tidak berharga, tidak mampu lagi. Nah, memang ujung-ujungnya ya kalau untuk masalah kesehatan jiwa ya bisa juga berpotensi mengakhiri hidupnya sendiri. Itu yang sangat fatal ya. Jadi memang ada Mbak Tika yang mengalami bullying kemudian akhirnya memutuskan untuk
mengakhiri hidup atau menyakiti diri sendiri itu ada. Oke, pendampingan yang harusnya dilakukan kepada korban itu seperti apa sih Mbak? Contohnya yang bisa dilakukan Mbak? Oke, kalau korban bullying itu tentu yang sangat dilukai adalah rasa amannya. Dia merasa tidak aman di lingkungan itu, ya. Kemudian yang kedua perasaan harga dirinya. Dan kemudian mungkin kesedihan, emosi, segala macam campur aduk ya. Jadi memang pertama yang perlu kita lakukan intervensi bagaimana membuat dia merasa aman terlebih dahulu. Tidak bisa kemudian intervensi psikolog datang ke sekolah, dia dipanggil ketika sedang ada di kelas, ayo si A keluar karena ada psikolog, itu tidak aman untuknya. Jadi memang kita perlu mencari ruang, tempat, dan situasi yang aman untuk korban, sehingga dia kemudian bisa mengekspresikan apa yang selama ini dia pendam. Mungkin kemarahan kepada pelaku, pada beberapa kasus kemudian kita akan fasilitasi, kamu apa yang pengen kamu ungkapkan sama pelaku itu? Aku pengen marah-marah, aku pengen nonjok. Oke, silahkan lakukan. Tidak apa-apa malahan? Tidak apa-apa, tetapi tidak kepada pelaku. Oke. Tentunya dengan proses konsultasi ya, proses terapi gitu. Jadi dia memang justru diizinkan untuk mengekspresikan perasaannya, tetapi dengan cara yang aman. Tidak melukai dirinya, tidak melukai orang lain atau lingkungan. Dengan pendampingan psikolog, dia diizinkan untuk mengekspresikan yang selama ini dipendam. Setelah itu kemudian stabilisasi emosi dan pemahaman yang baru terhadap situasi yang dihadapi. Itu prosesnya kalau untuk korban. Oke, apa itu bisa sembuh juga nih Mbak? Bisa pulih ya? Dan kemudian bisa berdaya kembali. Ya, tapi memang itu butuh proses ya Mbak Tika, butuh proses yang panjang. Kadang-kadang pemulihan itu terjadi ketika dia sudah lepas dari lingkungan yang sebelumnya. Oke, jadi ada juga yang bilang harus kita harus keluar dari lingkungan yang toksik. Itu memang benar ya? Iya, betul. Oke, karena memang juga teman-teman kita tuh juga sangat akan mempengaruhi perilaku kita, kemudian juga kesehatan mental kita, kewarasan kita, support system yang baik teman-teman itu juga menjadi salah satu faktor penting juga ya Bu Santi ya? Iya. Support system itu adalah salah satu faktor yang diperlukan ketika seseorang melakukan rehabilitasi atau pemulihan ya, kalau kita menyebutnya pemulihan. Karena dengan seperti itu tadi, dia akan tumbuh rasa aman kembali, rasa percaya diri, oh ada orang yang menerima, bahwa lingkungan itu tidak semuanya, lingkungan itu tidak semuanya membahayakan buat dia gitu ya. Sehingga memang ada yang sampai memang harus pindah sekolah ya, tentu saja disampaikan juga, diantisipasi juga bahwa dimanapun kita berada itu memang selalu ada orang-orang yang seperti itu, supaya dia juga menyiapkan sendiri dirinya, sekaligus dia sudah siap menghadapi apa yang akan dihadapi nantinya. Oke, ada tidak sih Bu misalnya batasan-batasan dari bullying itu? Misalnya kadang kita kan cemen lo kayak gitu kan, kadang aduh kok kayak gitu ya. Kan masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Ada yang misalnya cuma dikatain seperti itu biasa aja, tapi ada yang sampai dibawa sampai dengan hati nih Bu. Baper ya. Iya baper. Ya tadi yang disampaikan, kita diskusikan bersama bahwa perundungan atau bullying itu ketika satu pihak tidak nyaman dan tidak setara ya. Ketika misalnya kita sudah bestie ya, kemudian ece-ecean, ya itu biasa di antara kita, oh ini, dan itu nggak sakit hati karena yang ngomongin sendiri adalah temennya sendiri gitu ya. Sehingga perlu ditanamkan ke anak-anak kalau di lingkungan sekolah bahwa teman-teman kita itu beda responnya. Sehingga kalau yang paling baik adalah yang memang mengajarkan pada anak-anak untuk berkata baik pada orang lain. Nah, ketika sudah teman sendiri, ketika itu memang sudah akrab, mau ibaratnya ece-ecean, ecek-ecekan gitu ya, atau keguyon ya tadi ya, itu ya selagi itu, dan dia juga harus mampu untuk menyampaikan secara asertif ya. Ketika dia nggak nyaman, ketika kita mendapatkan perlakuan atau perkataan yang tidak nyaman, kita anak-anak harus diajarkan untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan pada orang tua. Kamu jangan begitu, aku nggak suka kamu begitu. Dan itu memang belajar untuk asertif, komunikasi asertif itu harus disampaikan anak-anak sejak dini, sehingga dia punya defense mechanism, punya cara untuk pertahanan diri, bahwa aku nggak nyaman dengan seperti itu. Tapi kadang ada juga Bu anak, misalnya mama si A aja cuma dikatain gini aja marah kayak gitu. Nah itu bagaimana? Nah, kalau kita misalnya, temanku marah karena ini dia ngadu sama orang tuanya misalnya begitu ya. Nah kita juga harus menyampaikan ke anak-anak gitu bahwa setiap orang itu punya
sendiri-sendiri, punya penerimaan terhadap sesuatu itu sendiri-sendiri. Kalau temannya yang nggak nyaman ya kita nggak boleh melakukan itu gitu. Misal anak yang bermasalah, boleh nggak sih orang tua itu masuk di dalamnya? Kalau misalnya kita lihat sebaiknya mereka mempunyai cara untuk menyelesaikan sendiri ya di antara kalangan mereka. Kita jangan ikut campur dulu dengan apa yang ya mereka sebenarnya nanti jangan-jangan orang tuanya ikut campur, orang tuanya masih bermasalah, anak-anaknya udah main bareng ya. Nah, itu dia. Iya kan? Nah, itu mungkin berikan asalkan itu memang anak-anak kita menyarankan saja dari belakang misalnya temanku begini ya Bu gitu. Oh ya, temanmu gimana responnya? Jadi kita harus oh ya kalau temanmu tersinggung ya harus minta maaf. Gitu. Minta maaf itu bukan sesuatu yang merendahkan diri. Nah itu yang perlu kadang-kadang anak juga nggak mau minta maaf. Gengsi, Ngapain harus minta maaf kayak gitu? Iya. Oke, lagi-lagi harus memberikan pemahaman lagi kepada anak gitu ya. Betul. Karena memang anak-anak itu nggak bisa disamakan dengan orang dewasa yang kudune dia ngerti ya, harusnya dia tahu gitu ya. Memang belum mengerti mereka. Oke, baik. Pak Kus, ini kalau misalnya terjadi perundungan tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat seperti itu, bisa nggak sih Pak melapor? Kalau misalnya bisa, melapor kemana nih Pak? Atau mungkin juga komisi dia juga memfasilitasi ini, jika misalnya ada kasus-kasus tersebut, apa yang harus dilakukan begitu? Ya, kami memang harus ikut memfasilitasi Mbak. Contohnya kemarin, kami ini didatangi dari warga masyarakat di Banyuraden. Sudah mengadu ke kepolisian, tidak ada tindak lanjut, akhirnya lari ke kami. Minta pendampingan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Ini oleh guru ngaji. Oke. Ya, kami prihatin sekali ya ada kejadian. Kami tindak lanjuti. Bahkan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak juga turun ke DIY kasus itu juga. Akhirnya, memang kita harus tanggung jawab bersama-sama, Mbak. Tidak hanya di lingkungan sekolah, orang tua, masyarakat juga mari bareng-bareng. Masalah bullying dan perundungan itu tanggung jawab kita bersama. Menurut saya seperti itu. Oke, semakin kesini kan tantangannya semakin besar nih Pak. Apa yang harus dipersiapkan untuk generasi sekarang? Tidak hanya kuat mental saja nih, harus bisa seperti baja lah istilahnya seperti itu. Memang tadi Bu Santi, Bu Astri dan sudah mengatakan bahwa anak tumbuh kembang anak itu diawali dari keluarga kan. Ini memang betul-betul khususnya yang ibu itu kan yang paling dekat dengan anak biasanya. Oke, tapi kadang ibu-ibu ada yang kerja nih Pak, sibuk. Ya. Jadi ibu ini harus bisa memahami karakter anak tersebut. Oke, jadi ibu nih yang poin pertama nih harusnya. Ya kalau bisa sama bapaknya Bapak, juga ya, kan jangan anaknya sepihak. berdua ya. Anak berdua ya. Oke, kemudian Pak? Dijalin hubungan secara emosional yang baik. Tahu persis kemauan anak seperti apa. Sehingga tidak bertolak belakang, kalau maunya ibu gini tidak cocok dengan anaknya kan, jangan sampai seperti itu kan gitu. Oke, suami istri pun juga harus ini ya, mereka secara bersamaan begitu. Bersama-sama Mbak, dan memberi contoh yang baik terhadap anak, sehingga anak itu mengikuti langkah orang tuanya. Oke, baik. Nah Bu Asri, kadang kan si ibu, si A misalnya punya pemikiran A, si bapak B, nah mereka tuh tidak seiring sejalan. Bagaimana ini akhirnya bisa menyatukan visi misinya begitu di rumah lah. Betul-betul. Yang penting tidak berdebat atau beradu argumen di hadapan anak. Oke. Ya, karena itu menunjukkan orang tuaku saja tidak satu tim nih gitu. Biar kompak gimana ini? Buatlah kesepakatan sebelum menyampaikan kepada anak gitu ya. Kalau tadi Pak Kus menyampaikan ibu minta untuk dekat dengan anak, betul sekali ya, karena anak belajar untuk mengasihi dari ibu, tetapi anak belajar aturan dari bapak juga. Jadi bapak perlu menerapkan pola disiplin. Pola asuh yang baik adalah yang tegas tetapi dengan penuh kasih gitu. Bukan tegas tapi kemudian dengan penuh ancaman. Boleh bentak nggak sih? Oh, kalau nada tinggi sebaiknya tidak. Tidak ya? Iya, sebaiknya tidak. Kita bisa menyampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan tegas, tetapi tidak dengan nada yang tinggi juga. Karena itu nanti yang diadopsi anak. Berarti nadaku sekian itu boleh kulakukan. Karena orang tua kan nadaku juga sekian gitu. Tapi nyatanya nih Bu, di luar sana tuh
kalau misalnya kita akan harus sesuatu kan apa ya, dengan nada tinggi kadang anak-anak kalau misalnya di rumah dengan nada yang biasa gitu, jadi dianya takut gitu. Soalnya mama papaku tidak pernah menggunakan nada tinggi di rumah. Nah itu bagaimana kalau seperti itu? Ya, memang kembali lagi ya, kalau kemudian anak sudah diberikan pemahaman mana aturan yang boleh dan yang tidak, bagaimana norma itu bisa dilakukan, mana tindakan yang baik dengan yang buruk, meskipun dia berada dalam lingkungan yang mungkin dengan nada tinggi, dia paham bahwa itu bukan perilaku yang baik, yang aku perlu mencontoh. Aku bisa paham bahwa oh, orang akan berbeda-beda. Mungkin dia memilih demikian tapi tidak denganku. Itu yang sebetulnya perlu ditanamkan sejak dini di dalam keluarga. Jadi anak udah yakin gitu ya dengan perilakunya, dengan normanya, dengan apa yang dia pegang gitu, dia sudah yakin. Oke, baik. Memberikan pemahaman dan juga menjadi partner yang baik untuk anak juga ya. Kita masih punya satu segmen lagi, kita akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Kita ini ada di segmen akhir dan kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita kali ini. Saya kembali lagi ke Bu Santi. Bu Santi, ini mungkin pentingnya edukasi bullying, kemudian perundungan sejak dini ini harusnya seperti apa sih Bu yang dilakukan? Ya, pertama mungkin di lingkungan sekolah ya, karena kita kan memang sentral pendidikan kita selain di keluarga juga di sekolah. Nah, terutama mungkin untuk guru-guru. Jadi untuk guru-guru juga dipahamkan bagaimana efek dari, karena guru-guru kita kan latar belakangnya tidak semuanya mengerti atau paham tentang kondisi mental ya. Jadi misalnya ada yang guru matematika, guru MIPA gitu ya. Kan mungkin keterpaparan mereka masih perlu ditingkatkan. Nah, dipahamkan bagaimana pola pendidikan itu yang baik, gimana lingkungan sekolah itu mempengaruhi kondisi psikologis ya, termasuk yang tadi. Kemudian perlu ada, kan di sekolah ada perkumpulan orang tua dan guru ya, POMG ya. Itu juga perlu ada penyatuan, ada sering dipaparkan orang tua juga tentang awareness mereka, kesadaran mereka tentang kesehatan mental. Karena ketika dia tahu efek dari bullying itu seperti apa tadi ya, mulai dari yang disampaikan oleh Bu Asri tadi ya, sampai dengan yang parah mungkin sudah gejala psikotik ya. Nah, itu perlu disampaikan juga supaya mereka juga aware bahwa perlakuan-perlakuan yang mana, sikap-sikap yang mana yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada anak gitu ya. Nah, di anak sendiri juga perlu ditumbuhkan, Mbak. Kalau tadi kita masih banyak berfokus ke orang tua dan guru ya, anak-anak juga perlu ditumbuhkan bagaimana dia bersikap baik dengan teman-temannya, saling menyayangi ketika ada yang tidak sesuai, bagaimana apa yang harus dilakukan. Tadi para saksi itu juga kalau misalnya terjadi ya, karena saya yakin semakin dini dideteksi tentang kondisi bullying, itu pemulihan tadi yang disampaikan oleh Bu Asri juga akan semakin mudah gitu dibanding dengan yang dia sudah terpendam lama gitu ya. Sehingga itu ya, di kalangan anak-anak sendiri juga harus disadarkan, jangan takut untuk melaporkan kejadian-kejadian ketika mereka melihat bullying ya. Bahkan sekarang pun juga karena udah pada punya gadget ya, bahkan ada sampai di videoin seperti itu. Yang miris juga misalnya ini terjadi di lingkungan kampus seperti itu. Artinya kan mereka sudah dewasa, sudah bisa berpikir, tapi tetap saja terjadi. Apa yang harus dilakukan ini, Bu? Nah itu ya, pertama harus diimbangi dengan regulasi di kampus sehat ya, kampus sehat misalnya, atau sekolah sehat gitu ya, semua ya termasuk kesehatan jiwa. Ada regulasi bahwa ada pertama kan memang mereka akan takut melakukan ketika ada rambu-rambu. Ya. Ada regulasi misalnya
istilahnya ya MOS gitu ya, masa orientasi siswa, betul. kemudian masa orientasi mahasiswa ya, misalnya ospek yang dulu disebut itu harus punya rambu-rambu apa batasan-batasannya. Harus lebih dipertegas Lebih kembali begitu ya. ditegas Oke, gitu. baik. Bu Santi, terima kasih ini karena mepet sekali Iya. untuk kita. Saya kayaknya juga udah langsung closing statement untuk masing-masing narasumber. Singkat saja, silakan dari Bu Asri. Ada yang disampaikan ke masyarakat. Singkat saja. Nah, untuk para korban, kalau ada yang menjatuhimu dengan batu, ambil dan bangunlah satu bangunan. Untuk para pelaku, menjatuhkan orang lain tidak membuatmu menjadi lebih tinggi. Oke, baik. Terima kasih Bu Azri. Bu Santi, silakan. Ya, kita harus melawan ya bullying ya. Say no to bullying. Jadi diperlukan suatu regulasi dimanapun, dan kita juga harus waspada juga terhadap bullying di sekitar kita. Oke, baik. Yang terakhir Pak Kus, singkat saja nih Bapak. Ya, karena dampak bullying kita betul-betul serius, maka kami menyarankan Dinas Kesehatan selalu mengadakan seperti podcast, terus seperti apa ya istilahnya sosialisasi, baik itu media TV maupun media elektro, itu selalu dilakukan supaya masyarakat paham terkaitan dengan bullying dengan akibat-akibatnya. Oke, baik, terima kasih Pak Kus, Bu Santi, dan juga Bu Azri yang sudah hadir di sini. Semoga untuk diskusi kita ini bisa bermanfaat untuk Anda pemirsa. Seperti tadi yang singkat disampaikan oleh Bu Santi, say no to bullying. Akhirnya saya Artika Amelia harus pamit undur diri. Ada satu persembahan lagu terakhir dari Jagat and Friends, Melompat Lebih Tinggi. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Bila ku terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Seperti pedih yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena kau telah tercipta. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh. Kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak
kecil itu, bayi, itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir! Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya, wah bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat. Minggir! Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan, kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku nganti sekolah ndi wae to? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Kok to? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini Bu, sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Duh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno, jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. Masa sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.